Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, dan yang kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir kelak nanti, atau akhir zaman nanti. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan kelancaran di dalam segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas salat, ya, pelajaran PAI di pelajaran keempat halaman 83 semester kedua, yaitu tentang salat, ya, tentang salat. Tentunya kita sudah mengetahui salat, ya, jenis-jenis salat, apa saja salat yang kita lakukan, sunnah maupun wajibnya, ya. Karena salat ini adalah salah satu tiang agama dan juga salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan nanti ketika kita berada di dalam alam kubur, ya. Kemudian juga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya seperti yang tertera dalam buku, jagalah salat, jangan pernah kalian meninggalkannya. Ya, ini pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ia meninggal dunia. Ya. Nabi kita sebelum meninggal dunia saja ia masih mengingatkan kepada umatnya agar apa? Jangan meninggalkan salat. Oleh karena itu, ya, Bapak ngajak, ya, baik diri Bapak maupun, ya, kalian semua anak-anakku agar selalu menjaga salat, terutama di salat wajib, ya. Usahakan tepat waktu, ya, salat dengan tumakninah sesuai yang telah ilmu yang kita dapati. Semoga salat kita, ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ibadah yang sangat penting, ya. Salat adalah ibadah yang sangat penting. Ia merupakan rukun Islam yang kedua. Islam yang pertama apa rukunnya? Bersyahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu salat, ya, mendirikan salat. Ya, salat diibaratkan sebagai tiang agama, ya, tiang agama. Kalau rumah tidak ada tiangnya, tentunya rumah itu tidak akan kuat. Begitu pula kita beragama Islam, kalau kita tidak mendirikan salat, tentunya Islamnya kita dipertanyakan. Islamnya kita tidak kuat, ya. Siapa yang mendirikan salat berarti telah mendirikan agama, ya. Siapa yang mendirikan salat berarti ia telah mendirikan agama, telah memperkuat agama, dan yang meninggalkannya berarti telah merobohkan agama, ya.
Berarti siapa yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agama. Ia telah mengokohkan agama. Dan bagi siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah merobohkan agama, menghancurkan agama, ya. Sehingga salatlah yang kemudian membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya, jadi sekali lagi, dengan salatlah orang itu bisa dibedakan apakah dia itu orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Ya, tentunya seorang yang beriman ia harus mendirikan salat. Jika ia tidak beriman, ya, berarti dia tidak mendirikan salat, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salah. Ya, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salah. Hal yang paling utama dalam agama ini ialah Islam, yaitu ya, dua kalimat syahadat dan tiangnya adalah salat. Ya, hal yang paling utama dalam agama ini ialah Islam, yaitu dua kalimat syahadat dan tiangnya adalah salat. Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diriwayatkan oleh siapa? Tirmidzi. Ya, kita lanjut. Salat ialah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, salat ialah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun tata caranya dan waktunya telah ditentukan oleh siapa? Oleh syariat. Ya, pembagian salat itu ada dua, yaitu salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib artinya, perhatikan, ya. Ya, salat wajib artinya salat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, sekali lagi, salat wajib artinya apa? Salat yang harus dikerjakan, ya, dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan pasti mendapatkan dosa, karena ini adalah hukumnya wajib. Baik ketika kita sedang sehat ataupun sedang sakit, ya. Sedang sakit saja kita disuruh untuk melaksanakan salat. Bagaimana caranya? Tentunya Islam atau agama Islam itu tidak membebankan kepada hambanya, tidak membebankan kepada penganutnya. Ya, agama Islam memudahkan. Tentunya bagi siapa yang sakit dan sakitnya, ya, tentunya ada kadar-kadarnya. Ya, ada yang misalkan dia tidak bisa sholat berdiri, maka dianjurkan untuk sholat duduk. Dan jika ia tidak bisa duduk, maka dianjurkan untuk baring dan seterusnya. Islam tidak menyulitkan penganutnya. Ya, baik yang sedang sakit ataupun ketika bermukim atau sedang bepergian. Bahkan ketika dalam peperangan pun sekalipun tetap melaksanakan salat. Karena apa? Meninggalkan salat wajib adalah perbuatan yang dosa. Nah, salat wajib disebut juga adalah salat fardu. Ya, biasa kita dengar, ayo
Sudah salat fardu belum? Ya. Artinya apa? Salat wajib. Salat wajib itu ada 5, ya. Salat wajib itu ada berapa? Ada 5. Di antaranya adalah salat subuh. Berapa rakaat salat subuh? Ya. Salat subuh berapa rakaat? 2. Kemudian salat zuhur. Ada berapa rakaat salat zuhur? 4 rakaat. Salat asar, ya, juga sama 4 rakaat. Kemudian salat maghrib 3 rakaat. Kemudian salat isya 4 rakaat. Dan semua dari subuh sampai dengan isya berjumlah berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, ini adalah yang namanya salat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu adalah yang disebut dengan salat fardu atau salat wajib, ya. Nah, salat wajib harus dikerjakan pada waktunya. Ya, ingat, salat wajib itu harus dikerjakan pada waktunya. Ya. Dan yang utama dilaksanakan adalah pada awal waktu. Tidak sah salat yang dikerjakan pada selain waktunya. Salat pada selain waktunya adalah perbuatan dosa. Artinya ia menunda-nunda salatnya. Ya. Salat selain wajib 5 waktu sehari semalam, laki-laki muslim maupun wajib mengerjakan salat Jumat, ya. Salat Jumat merupakan pengganti dari salat zuhur. Ia dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah setelah mendengarkan khutbah Jumat, ya. Selain salat yang tadi disebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada juga yang namanya salat wajib lainnya, yaitu apa? Salat Jumat. Wajib bagi kaum muslimin yang laki-laki untuk mengerjakannya sebagai pengganti dari salat zuhur, ya. Ingat, jika kita sudah mengerjakan salat Jumat, ya, tentunya di hari Jumat, ya, tentunya kita tidak lagi mengerjakan salat zuhur. Jika nanti ketika kita lagi bepergian, ya, ke suatu tempat, ya, dalam keadaan dalam berkendara, tentunya kita tidak mengikuti salat Jumat, maka tetap kita melaksanakan salat apa? Salat zuhur, ya. Tidak mengerjakan salat Jumat di masjid atau di mushola yang dimana situ tidak, atau orang yang sudah melaksanakan salat Jumat itu baru kita datang kita mengerjakan salat Jumat, tidak. Tapi mengerjakan adalah salat zuhur seperti biasa. Nah, itu salat wajib yang harus wajib kita laksanakan. Nah, bagi siapa yang meninggalkannya, maka itu adalah perbuatan dosa. Oke, kita masuk ke yang barisan yang kedua, yaitu bagian B, salat sunnah. Ya. Salat sunnah. Oke, perhatikan lagi. Salat sunnah ialah salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak sampai diwajibkan. Ya. Salat sunnah ialah salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak sampai diwajibkan, ya. Apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila tidak mengerjakan tidak berdosa. Hanya saja bagi yang tidak mengerjakannya akan merugi. Karena apa? Tidak dapat pahala, ya.
Ingat, salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak sampai diwajibkan. Ya, tidak sampai diwajibkan. Apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila tidak mengerjakannya tidak berdosa. Tetapi bagi siapa yang tidak mengerjakannya maka ia merugi. Karena apa? Tidak dapat pahala. Oke. Sekarang kita masuk ke macam-macam salat sunnah. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib, yaitu dikerjakan sebelum atau setelah salat wajib. Ya, salat sunnah rawatib itu ada berapa? Ya, ada 10. Ya. Pertama, sebelum subuh 2 rakaat. Yang kedua, sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat. Ini namanya salat sunnah rawatib. Yang kedua adalah salat duha, yaitu dikerjakan setelah matahari terbit, yaitu sejak pukul 7 hingga menjelang waktu salat zuhur. Ya, salat duha, salat yang dikerjakan ya setelah matahari terbit, mulai dari pukul 7 sampai menjelang salat zuhur. Kemudian yang ketiga salat istikharah. Apa itu salat istikharah? Yaitu salat yang dikerjakan untuk memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Ya, ini namanya salat istikharah. Ya, kalau kita punya 2 pilihan dan pilihan itu membuat kita pusing, maka kita dianjurkan untuk salat istikharah, untuk memilih, ya, mencari jawaban yang terbaik mana yang harus kita pilih. Ini namanya salat istikharah. Kemudian yang keempat adalah salat tarawih. Salat tarawih ini yang hanya ada di pada waktu bulan puasa, yaitu di pada bulan Ramadan. Ya, dikerjakan setelah salat isya pada bulan Ramadan. Ya, berjumlah berapa rakaat? Tentunya kita sudah mengetahuinya. Ya, 11 rakaat, atau ada yang sampai 23 rakaat. Tentunya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah salat witir. Ya, salat ini dikerjakan sebagai penutup salat di penghujung malam. Jumlah rakaatnya selalu ganjil. Ya, jumlah rakaatnya selalu ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7, ya, ini ganjil pokoknya ya. Kemudian yang keenam adalah salat tahajud. Ini dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Ya, salat tahajud itu dikerjakan pada tengah malam sampai menjelang subuh. Kemudian yang ketujuh adalah salat istisqa. Ya, ini dikerjakan pada musim kemarau untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Nah, kalau apa yang kita dengar misalkan di suatu tempat melaksanakan atau di suatu kampung, suatu daerah melaksanakan salat istisqa. Nah, berarti kita istisqa itu salat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar Allah menurunkan hujan. Berarti daerah itu daerahnya lagi kemarau panjang. Ya, tidak ada hujan. Suasana kering, sumur kering, kali, sungai kering. Ya,
maka di suatu tempat itu, di tempat itu mereka mengambil sunnah Rasul, yaitu mereka mengerjakan salat istisqa. Kemudian yang ke-8 adalah salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyatul masjid ini dikerjakan ketika kita masuk masjid sebelum duduk di dalamnya. Ya, ketika kita ke masjid, ya, sebelum kita duduk, maka kita dianjurkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah salat syukrul wudu. Ya, ada yang baru dengar syukrul wudu? Ya, yaitu salat yang dikerjakan setelah kita berwudu. Namanya syukrul wudu. Setelah kita berwudu, kita salat 2 rakaat. Ya, salat syukrul wudu. Kemudian kita masuk salat tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul masjid? Salat yang mana kita masuk ke masjid sebelum kita mulai aktivitas yang lain, baca Quran atau kita duduk, ya, yang lain sebagainya, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya. Oke, pelajaran pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, ya, tentang salat, macam-macam salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat wajib tadi yang sudah disebutkan, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga ada yang lain juga adalah salat Jumat, ya. Kemudian salat sunnah tadi sudah disebutkan juga, ya, ada 9 poin. Sunnah rawatib, sunnah duha, istikharah, tarawih, tahajud, witir, istisqa, tahiyatul masjid, dan syukrul wudu, ya. Oke. Semoga di pembelajaran ini ada manfaatnya dan juga salat kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, doa kita, usaha kita. Dan yang terakhir, kita tutup pembelajaran ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.